kita Ustaz Abdul Aziz untuk memimpin pengajian pada malam hari ini. Kepada Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah wa a'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Al-Fatihah binnatul qabul wa tamamul husul wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ma'asyikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa nakhussus ila hadrati pengarang kitab Risalah Adab Sulukil Murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa ila hadrati para tuan guru, orang tua kita, kakek nenek kita, al-ahya' minhum wal amwat, wa ila hadrati al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukurlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati orang tua dan guru kita bersama, Kiai Haji Masturo, Bapak Kiai Haji Armani, Bapak Kiai Haji Ma'mun, orang tua kita yang saya tidak bisa satu persatu disebutkan. Yang saya hormati Ketua DKM Akhina Fillah Ustaz Zarkasi, beserta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali ngaji kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Terakhir di bagian mana sampai? Ya, 19 baris ke wal yakun al-murid ya. Oke, baik. Baik. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19, paragraf yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun, hendaklah ada, al-muridu sapa iku murid, alad dawami, atas terus-terusan, fi ghayatin, dalam tujuan, minal i'tirafi, dari mengakui, minal i'tirafi, dari mengakui bittaqsiri, atas kekurangan-kekurangan, anil qiyami, dari menegakkan bima, dengan sesuatu, anil qiyami, dari menegakkan bima, dengan sesuatu, yang yajibu, yang wajib, alaihi, atas ma, min haqqi rabbihi, dari hak Tuhannya, min haqqi rabbihi, dari hak Tuhannya. Kata Imam Al-Haddad, seharusnya kita ini selalu dalam keadaan terus-terusan menyadari bitaksir, dengan kekurangan-kekurangan kita, serta selalu menegakkan apa yang sudah diwajibkan kepada kita dari hak-hak Allah kepada kita. Jadi ini maksudnya khusus kepada diri kita.
Jangan sekali-kali kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan orang lain. Tetapi minal i'tiraf bit taksir maksudnya adalah kesadarannya terus-terusan akan kelemahan kekurangan kita. Jadi kita tidak ada peluang untuk mengoreksi orang lain. Setelah menyadari kekurangan kita di mana, maka pelan-pelan ditambal. Kalau orang lain misalnya bangun subuhnya tanpa dibangunkan, kalau kita kadang perlu dibangunkan. Nah, kelemahan itu bagaimana caranya agar kita bisa menutupi itu? Nah, itu nggak perlu dibicarakan kepada orang lain. Misalnya begitu. Kalau orang lain kayaknya sama dengan kita, sedekahnya lebih besar orang lain daripada kita, maka perlu juga kita sadarin, oh di mana nih bagaimana caranya? Seperti apa seharusnya? Nah, itu maksudnya minal i'tiraf bit taksir. Kelemahan-kelemahan kita disadarin, setelah itu cari jalan keluarnya bagaimana. Contoh, kalau subuhnya misalnya suka susah bangunnya, berarti oh iya ya, apakah saya begadang sekalian atau tidurnya jangan lewat dari jam 11. Atau sebelum tidur saya kurangin makannya. Kan kalau makan banyak biasanya bangun tidurnya susah. Oh, diakalin caranya bagaimana? Itu al-i'tiraf bit taksir. Nah, anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih, apa yang sudah menjadi hak kita kepada Tuhan kita, ya berusaha al-qiyam ditegakkan. Contoh, salat, ya salat, puasa, ya puasa, zakat, ya zakat. Itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang sudah menjadi hak kita kepada Allah, ya laksanakan. Tidak perlu tawar-menawar lagi, gitu kan ya? Tidak perlu tawar-menawar. Karena sesungguhnya yang apa Allah wajibkan kepada kita, itu akan ada nilai-nilai kebaikan kepada kita semua. Kalaupun kadang kita lambat memahaminya, kadang kita lambat menyadari bahwa di balik kewajiban Allah kepada kita sesungguhnya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh misalnya di dalam puasa misalnya, as-shaumu shihhah, sumu tasihhu, kata dalam hadis, puasalah engkau maka engkau sehat. Coba rasa-rasa aja Pak, di bulan Ramadan kita dalam keadaan puasa dibanding hari-hari biasa tanpa puasa, badan itu rasanya lebih enak di saat bulan Ramadan. Roman-romannya malah lebih enteng, begitu Pak ya. Badan lebih seger, gitu kan? Badan terasa lebih segar. Puasa kewajiban Allah, hak yang Allah berikan kepada kita dan harus kita tunaikan. Ada kebaikan kesehatan zahir minimalnya seperti itu. Kesehatan nomor 2 misalnya bagaimana? Hatinya menjadi jembar, menjadi bahagia, menjadi senang. Karena dengan puasa as-shaumu junnah, bahwa puasa adalah menjadi perisai, benteng. Setan yang gampang masuk ke tubuh manusia, ke jiwa manusia, di saat orang puasa insya Allah potensi setan masuk di dalamnya agak berkurang. Makanya puasa dibilang, kata Nabi Muhammad SAW, inna shauma junnatun, bahwa puasa itu adalah menjadi perisai. Nah, salah satunya di dalam tubuh kita ini kan terdapat rongga-rongga yang setan gampang masuk, maka persempitlah dayyiku makhrajahum, sempitlah akan pintu keluar masuknya setan itu bisaumi, dengan puasa. Itu salah satu contoh kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, bahwa sesungguhnya setiap yang Allah wajibkan memiliki maksud kebaikan untuk seluruh makhluknya. Wa mata hazinah, dan di saat hazinah sedih, wa mata, dan kapan hazinah sedih, ala taksirihi, atas kekurangannya itu suatu murid, wang kasara, dan terpecah qalbuhu, apa iku hatinya murid, min ajlih, dari karenanya at-taksir. Maksudnya begini Pak, kita kesiangan bangun subuh misalnya Pak ya, kesiangan bangun subuh, hati ini rasanya nggak enak Pak, karena telah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, rasanya nggak enak. Sampai kepikir sampai jam 6, jam 7, jam 8, ya Allah
maafin saya ya Allah, subuh sudah kelewatan. Itu namanya ingkisar, ingkasaro qalbuh. Merasa hak kita kepada Allah belum sempurna ditunaikan. Itu ingkisar, hatinya ingkisar. Nah, kondisi yang seperti ini, atau contoh yang kedua dah biar tambah paham. Tanpa sengaja mata menyaksikan sesuatu yang dilarang oleh Allah, nyesel tuh hati itu. An-nadam, menyesal. Ya Allah, maafkan mata saya. Kedua mata ini yang diberikan karunia bisa melihat, tapi malah melihat sesuatu yang kau larang ya Allah. Maafin saya. Kepikiran tuh Pak. Kepikiran. Sampai dalam hatinya tuh merasa sedih banget ya Allah. Belum bisa mengemban amanahmu ya Allah. Dikasih mata agar dalam ibadah matanya, tapi dalam maksiat kepadamu ya Allah. Maafin saya ya Allah. Masuk kepikiran ke hati, itu ingkasar qalbu. Kalau kata Rasulullah, ini hadis, nanti akan ada hadisnya Pak ya. Penjelasan ini, kita ingkisar, pecah hatinya gara-gara kelalaian di sini, falya'lam, kata Imam Al-Haddad, maka ketahuilah olehnya murid, falya'lam, maka ketahuilah murid, annallaha, sesungguhnya Allah, indahu, berada di sisi murid atau di sisi kita yang hatinya dalam keadaan terpecah gara-gara taksir, merasa lalai kepada Allah. Idh yaqul, karena berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi Pak ya. Ini hadis qudsi, ana indal munkasirati. Ana, kata Allah, aku berada di sisi al munkasirati, yang terpecah kulubuhum, hati-hati mereka, min ajli, karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ada penyesalan di dalam hati karena bermaksiat kepada Allah, di saat itu Allah sesungguhnya sedang dekat bersama kita semua. Yang penting penyesalannya benar Pak, bukan pura-pura ya. Penyesalannya benar. Kalau Imam Al-Ghazali mencirikan orang yang menyesal, orang yang benar bertaubat itu adalah sidqut taubati ad-dumu'. Kata Imam Al-Ghazali, bukti orang itu benar-benar bertobat kepada Allah bisa keluar air matanya. Keluar karena merasa telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kan Pak ya, yang kita rasakan akhir-akhir ini lebih banyak orang ketawa daripada menangis. Kita aja lah. Kenapa? Karena tontonannya pasti yang ketawa-ketawa sekarang, yang disenengin orang. Bahkan yang ceramah juga yang ketawa, yang ngaji juga yang ketawa. Ngaji aja begitu. Kenapa nggak undang yang biasa-biasa aja, yang nggak ada tawanya? Wah, masyarakat nggak demen, berarti lebih demen ketawanya daripada. Tapi jangan disalahkan Pak, emang udah kadar masyarakat kita begitu ya, nggak apa-apa. Jadi masalah daripada nggak ngaji kan. Ya begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Gitu. Karena di dalam ketawa itu, karena falyabku katsira, apa namanya, wal yadhak qalila falyabku katsira. Perbanyaklah nangis, kurangin tertawa. Karena bidzahki, dengan banyak tertawa itu biasanya menyebabkan hati menjadi keras. Saqawatul qulub. Sababu saqawatil qulub, penyebab hati itu menjadi keras, salah satunya adalah banyak tertawa. Banyak tertawa. Bisa dibuktikan Pak ya, orang yang habis nangis itu biasanya plong Pak. Rasanya pernah kita menangis, pernah punya masalah besar, kita tanpa terasa keluar air mata, itu rasa-rasanya hati di sini terasa plong Pak. Begitu juga di saat kita dalam keadaan an-nadam, penyesalan, benar-benar ingin bertobat kepada Allah, diiringi dengan cucuran air mata, rasanya plong hatinya Pak. Masya Allah. Dirasa-rasa dah. Ini baru teori. Dirasa-rasa saja, rasanya itu lain. Nah, jadi kata ayat hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, bahwa saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berada bersama orang yang hatinya pecah gara-gara dia merasa lalai kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa Pak. Seberapapun besar dosa kita, seberapapun
dosa masa lalu kita, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin yang penting berusaha untuk dikurangi. Kalaupun nggak bisa selesai, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Wa 'alal murid, dan atas murid ayyahtarza, agar menjaga sopaiku murid, menjaga min asfarid dzunubi, dari paling kecilnya dosa-dosa. Fadlan, utamanya, an akbariha, dari paling besarnya dosa. An akbariha, dari paling besarnya dzunub atau dosa. Asyaddu min ihtirarizi, paling menjaganya murid tadi, min tanawulis summil qatili, min tanawulis summi, daripada meminum as-summi, racun, al-qatili, yang membunuh. Ini perumpamaan yang Imam Al-Haddad sampaikan kepada kita semuanya, menghimbau kepada kita agar senantiasa menjaga agar tidak terjatuh di dalam dosa kecil. Dosa kecil apa Pak? Banyak jenis modelnya. Ya, zalim kepada tetangga dosa, bisa kecil bisa besar. Kalau tergantung ukuran zalimnya bagaimana. Semakin ini dosa kecil misalnya nih Pak ya, itu nempel di hati, namanya noqtatus sauda, titik hitam. Kalau hati itu diibaratkan begini, satu dosa nempel di sini satu titik hitam. Dosa 2 begini terus, dosa 3 begini terus, 4 terus. Kalau terus-terusan, kalaupun ini kecil Pak, ini hati jadi hitam semuanya. Kalau jadi hitam ya, tambah lama tambah karat, tentu tambah susah. Diobatinya tambah susah. Nasihat juga bolong aja udah masuk sekelinga sini kelas. Udah, namanya noqtatus sauda. Dari mana? Ya dari dosa itu, Pak. Dari dosa. Ini yang kecil. Barang-barang kecil ini. Kalau yang besar, ya yang mana namanya besar kan, sekali dosa besar bisa ketutup ini hati. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang itu tidak mungkin mencuri kalau ia ada iman di dalam hatinya. Orang tidak akan membunuh kalau di dalam hatinya ada iman. Berarti di saat orang mencuri, imannya tidak ada. Seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana memperbaharui iman? Dengan zikir yang banyak. La ilaha illallah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Tambal, terus sinari hati kita dengan sholawat kepada Nabi, agar terus bercahaya di hati. Artinya begini, kalau ada dosa segera langsung tutupin. Tadi misalnya kita mau berangkat ngaji, padahal mau ngaji nih Pak ya, padahal mau ngaji. Berangkat dari rumah udah jaga mata, jaga hati, jaga lisan, jaga telinga, jaga pikiran, agar tidak bisa melihat maksiat di dalam perjalanan. Tetapi ketika berjalan, maaf nih, tanpa sengaja ada di depan kita persimpangan, ada orang lewat, maaf nih pakaiannya bla bla bla. Ya Allah, terkotori lagi lah mata. Minimalnya langsung buru-buru hati itu astagfirullah. Minimalnya begitu. Minimal itu begitu lagi. Udah jaga lagi nih Pak ya, biar pertigaan pertama lolos nih, belum ini, yang kedua pengen lolos. Tapi udah nunduk begitu tetap aja. Misal. Terus tambah lagi astagfirullahaladzim. Karena kata ulama, satu istighfar itu bisa membuka satu hijab dosa. Satu istighfar, astagfirullah, satu hijab terbuka dalam hati. Astagfirullah, yang kedua, dua hijab terbuka. Astagfirullah, 3 hijab terbuka. Terus kalau yang menjadi penghalang ribuan di dalam hati, berarti kita membutuhkan ribuan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan benar-benar menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana dosa-dosa yang besar? Ya dosa-dosa yang besar yang umum aja lah. Ya mencuri, ya berzina, ya syirik kepada Allah, itu maksudnya kepada dosa-dosa besar.
Tapi yang terpenting Pak, ini dosa-dosa kecil ini kadang yang tidak kita sadari, kadang tiba-tiba numpuk berkarat di dalam hati. Dosa kecil banyak sifatnya, ya nyentil dikit tetangga dosa, ngambil hak orang lain yang samar-samar juga dosa. Ini dalam hal muamalahnya ini sering terjadi kadang Pak. Makanya kudu hati-hati, kudu ekstra hati-hati. Alal murid ayah tarisu min aswarid dunub, benar-benar dijaga kata Imam Al-Haddad. Nah kenapa? Min tanawulis sumil qatil. Dosa ini kata Imam Al-Haddad di sini diumpamakan sebagai racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Semakin besar dosis itu racun, maka akan semakin cepat terbunuhnya orang yang meminumnya. Contoh misalnya nih Pak nih, ada satu dosis yang dalam waktu 2-3 jam meninggal. Ada Pak ya? Ada dosis yang lainnya dalam seminggu bisa meninggal. Ada dosis yang lainnya 1, 2, 3 minggu, 1 bulan baru meninggal. Begitu juga dosa Pak. Ada dosa kecil yang dosisnya kecil. Ini cuma titik kecil di dalam hati. Titik hitam kecil dalam hati. Ditambah lagi terus. Semakin besar dosanya, maka dia semakin mati itu hati. Semakin cepat itu matinya hati. Semakin besar dosanya, racun itu tadi, maka semakin besar membunuh hati. Nah, orang yang berbuat dosa karena tidak ada iman, ini Pak ya, orang berbuat maksiat misalnya karena iman yang berkurang, ini semakin mendekatkan dirinya sesungguhnya ke dalam apinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak lagi dosanya, semakin mendekatkan sesungguhnya dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Pak. Makanya ada orang yang tidak ada pemisah antara dirinya dengan nerakanya Allah kecuali maut. Siapakah? Adalah hatinya yang dipenuhi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang dengan dirinya dan surga tidak ada pembatas karena saking bersihnya hatinya sehingga yang memisahkan cuma kematian. Bahkan bau-bau surga sudah kecium oleh mereka yang hatinya benar-benar bersih daripada dosanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang mana mau pilih, monggo aja silahkan masing-masing. Tetapi kalau mau pengen bareng-bareng selamat, ya saling mengingatkan kan begitu maksudnya ya. Biar kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, biar sama-sama selamat. Mari. Kalau saya lagi lupa diingetin, hadirin lagi lupa, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan. Yang namanya manusia, pasti yang namanya manusia pernah dosa, pernah salah, itu pasti. Tetapi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu pasti lebih suka kepada orang bertaubat dan mau yang mensucikan dirinya. Likullin nas khata'un. Setiap manusia itu pasti ada dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau kembali kepada Allah yaitu dengan jalan taubat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini masalah masalah dosa. Wa yakunu khaufuhu, dan ada takutnya murid. Wa yakunu, dan ada khaufuhu, takutnya murid. Lawir takaba, seandainya melakukan murid syai'an akan sesuatu minha dari dzunub, ada takutnya si murid tadi, a'zama min khaufihi, lebih besar min khaufihi dari takutnya si murid, a'zama lebih besar min khaufihi dari takutnya si murid, lau akala daripada akala memakan sapa iku murid as-summa akan racun. Jadi di sini Imam Al-Haddad menyampaikan bahkan murid itu kalau berbuat dosa kepada Allah, dia katanya lebih takut daripada minum racun. Kalau racun dunia itu hanya mematikan jasad, tetapi kalau racun hati dengan dosa ini mematikan lahir dan batin. Lebih berat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa beberapa cara lah agar kita mudah-mudahan bisa terhindar dari dosa.
Ini baru beberapa cara Pak ya, tetap ini butuh perjuangan di sini. Kaifatu tarki dzunub. Cara-cara meninggalkan dosa. Nah, salah satunya apa Pak? Nomor 1 cara meninggalkan dosa adalah dawamul wudu. Terus-terusan dalam keadaan punya wudu. Nih. Caranya Pak ya, dawamul wudu. Kenapa? Karena di dalam wudu terdapat mahabbah Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang bersuci. Apa salah satu bersuci? Caranya adalah dengan berwudu. Dengan berwudu insyaallah setan yang mau goda juga masih mikir-mikir juga gitu Pak. Gitu Pak ya. Itu yang pertama. Jadi dawamul wudu kemana saja Pak? Batal, ambil wudu lagi. Batal, ambil wudu lagi. Terus begitu. Yang kedua, tarku mukhalatil fasiqin, yaitu meninggalkan bergaul beserta orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Yang fasik ini biasanya Pak menyebabkan kita ini kalau bergaul sama mereka menyebabkan lalai ya. Siapa yang fasik Pak? Fasik itu adalah, ini secara definisi Pak ya, jangan kemudian dengan ngaji ini pas pulang ke sini ngecap orang, nggak boleh. Ini hanya definisi. Apa salah satu contoh fasik itu? Dia sengaja meninggalkan sholat. Sengaja. Kalau karena udzur bukan fasik namanya. Orang fasik itu sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan puasa, sengaja meninggalkan zakat, sengaja meninggalkan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Ini termasuk orang-orang yang fasik. Kumpul sama mereka, bawaannya hati itu Pak nih, mohon maaf nih. Bawaannya hati itu agak enteng aja udah. Antar aja. Itu ada aromanya, ada hawa-hawanya. Coba kita duduk di samping orang yang soleh, alim, ahli ibadah, bawaannya juga lain Pak. Buktikan dah kalau nggak pernah nggak ketemu orang alim, orang soleh yang kita undang berceramah, aromanya lain tuh Pak, bawaannya ke hati itu lain tuh. Nah, duduk sama orang fasik itu bisa menyebabkan ini Pak, lalai dalam ibadah, lalai dalam hal yang lainnya, bahkan dalam maksiat. Kenapa? Ada pengaruh batiniahnya itu ada Pak. Yang sengaja nih Pak ya, kalau karena udzur dia nggak sholat mungkin karena ada sakit, karena ada udzur yang lainnya yang sesuai aturan syar'i, itu bukan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Ini orang fasik ini ya, ada orang yang bodoh, ada orang yang berilmu ya juga ada. Ya. Orang yang fasik itu. Makanya ya kalau cuma ilmu mah semua orang bisa dapat Pak ya, tapi kalau urusan ilmu yang nur, ya ilmu yang cahaya ini kan enggak semua orang bisa mendapatkan ini. Orang yang banyak hafalan belum tentu bisa mengamalkannya Pak ya. Nah, kita kan ini belajar kitab ini kan belajar mengamalkan ini. Kalau kemarin kan teori-teori mulu, ngaji mulu, riwayat-riwayat dikumpulkan, qala wakila, kata fulan bin fulan, kata ulama ini, amalannya belum. Nah, kita ngaji ini nih, kita diajarkan bagaimana praktik langsung. Tadi dawamul wudu, sudahkah kita besok-besok yang belum istiqomah dengan wudu berusaha untuk. Yang sholawat kemarin sudah dibaca kira-kira Pak. Insya Allah Pak ya. Ini bukan lagi teori, praktek, baca aja udah. Mudah-mudahan ada asarnya, ada bekasnya kepada kita semua. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita meninggalkan dosa? Yang ketiga adalah tarku mawdi'it tum'ati, yaitu meninggalkan tempat-tempat ya, tum'ah itu apa ya? Tempat-tempat pinggiran lah ya. Tempat-tempat pinggiran, contoh misalnya nih, ya nongkrong keseringan misalnya di pinggir jalan. Ini persepsi sederhana dulu Pak ya. Ya tidak semua orang yang di pinggir jalan kemudian salah, bukan. Ini hanya baru contoh. Misalnya nongkrong di pinggir jalan, yang ini menjadi tempat lalu lalang orang, mau yang berpakaian rapi, yang sopan, hingga yang berhijab juga macam-macam kalau di pinggir jalan Pak. Benar ya? Nah, itu juga bisa menimbulkan, menjadi sebab mata ini liar. Itu maksudnya. Ya paling sesuai kebutuhan saja.
sesuai kebutuhan. Kalau kita mampu menahan mata ya monggo-monggo saja gitu. Karena lintasan dosa itu Pak, lewat misalnya nih maaf yang diharamkan oleh Allah kelihatan di mata. Sekali klik lintasan aja itu namanya dosa. Tetap dosa. Kalaupun dosanya masuknya dosa kecil. Lewat di depan masjid nih, padahal kita lagi di masjid nih, maaf nih ya, dilarang oleh Allah. Klik itu tetap dosa. Kalaupun ya kecil. Tapi kalau begitu setiap hari bagaimana? Apalagi disengaja nongkrong di tempat-tempat atau enggak di dunia malam lah sengaja. Ya begitu. Kalau kita pun pasang hati, pasang niat, ya syukur-syukur kalau kita kuat Pak. Baguslah kita masuk berdakwah di tempat-tempat begitu ya bagus kalau kitanya kuat. Kalau belum ya jangan terkebau. Pulang-pulang kemana? Bukan ke rumah nyampenya kan, malah ke tempat lain seperti itu. Tempat lain seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya tarku maudin tumati. Ya memang yang begini-begini ini Pak ya, apalagi kita yang sekarang identik sedikit-sedikit harus kemana, mobilisasinya tinggi sekarang, harus kemana. Tinggal pasang hati, pasang niat, pasang mata aja. Kalaupun di tengah jalan kita langsung tutup dengan istighfar. Tapi kan masa begitu terus? Ya berusaha mengurangi terus mengurangi. Yang keempat, cara meninggalkan dosa adalah tarku aklil haram wasyubhat, yaitu meninggalkan makan haram. Nah, cara meninggalkan dosa itu seperti itu. Kenapa Pak? Sekali lagi pernah disampaikan, barang haram dimakan kemudian jadi darah dan jadi daging, energinya biasanya kembali lagi ke haram dorongannya. Karena sumbernya barang haram, bahannya bahan haram. Barang syubhat, bagaimana barang syubhat? Barang syubhat itu yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Syubhat itu tengah-tengah. Barang syubhat ini kalau bisa juga ditinggalkan. Tidak yang sama-sama lah, barang-barang sama-sama. Yang kelima adalah untuk meninggalkan dosa as-shaumu, berpuasa tadi itu. Karena as-shaumu wa junnatun, puasa itu adalah menjadi perisai, benteng kita. Terus yang keenam, al-khulwatu, yaitu menyendiri. Apa khulwat? Khulwat itu pengertian pertamanya begini Pak, asingkan lahir dan batin. Contohnya Pak ya, Bapak kira-kira bisa nggak sholat di depan persis di tengah keramaian pasar? Kira-kira bisa nggak? Sebenarnya tanah hamparan yang Allah ciptakan ini adalah bagian dari tempat sujud semua. Tapi kalau di depan pasar kira-kira memungkinkan dia lebih khusyuk apa tidak kira-kira? Kan makam kita masih makam di situ. Ya udah berarti cari tempat yang agak sepi kan begitu maksudnya ya. Jadi khulwat itu maksudnya menyendiri lahirnya kemudian batinnya. Nah, kalau orang sudah bisa menyendiri batinnya, mau di pasar dia tetap hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makam yang kedua ini kalau belum bisa ke sana ya jangan. Asingkan dulu lahirnya baru batinnya. Setelah dua-duanya bisa keluar lahir dan batin, boleh kembali lagi ke pasar. Yang hatinya tidak terkodak lagi oleh warna-warni keindahan pasar, udah nggak tertarik lagi. Tapi kalau masih sedikit digoyang bisa kembali lagi ya mending ya keluarnya yang lahir batinnya dulu. Makanya ulama-ulama dulu Pak, kebanyakannya itu kalau umur 40 tahun ke atas biasanya jarang keluar rumah. Biasanya kecuali memang ada yang sifatnya sosial, ada yang meninggal baru turun, ada yang yang butuh kiai, butuh pendampingan turun, ada yang diperlukan untuk ya jadi tausiah turun, begitu. Hal-hal yang itu aja biasanya. Kenapa Pak? Karena khulwat ini kadang menjadi cara para ulama untuk mengasingkan dari buruknya pandangan mata, buruknya pergaulan, buruknya tangan, kanan, kaki, pendengaran dan lain sebagainya. Itu tujuannya mah seperti itu. Tapi jangan tinggalkan hablum minannasnya Pak. Umat Nabi ini butuh orang yang memang bisa gitu, yang bisa mendampingi, yang bisa mengayomi umat Nabi Muhammad. Jangan ditinggalkan di gua mulu, di rumah mulu juga salah. Tetap ada butuh ulama-ulama yang mendandani umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alim meninggalkan, nggak bisa begitu. Bapak lihat dah, makam-makam wali itu adanya di mana? Rata-rata di bukit kalau nggak di gunung, Pak.
Coba lihatin Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Yang di Gresik selain Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, adanya naik ke atas ya. Itu Kudus, Pak. Kudus itu hanya sekarang aja itu jadi ramai begitu. Coba tempat khulwatnya Sunan Bonang ada di atas tuh, Pak. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khulwat mereka, Pak. Sunan Muria itu, Pak ya, itu punya guru, gurunya itu ada di bawahnya, sebelum naik ada di bawahnya Sunan Muria, itu gurunya juga di atas gunung. Nabi di mana khulwat dan tahanusnya? Di gua, Pak. Nabi Muhammad di gua. Nabi Musa di mana? Di Gunung Tursina. Karena apa, Pak? Karena di dalam keheningan terdapat beningnya hati. Saya ulangin. Di dalam keheningan terdapat beningnya hati. Kalau berpikir ngomong sudah ngeracau, Pak, nggak bisa terkontrol. Mending sedikit-sedikit latihan khalwat. Menyendiri di kamar aja lah, nggak usah ke gunung. Kalau hujan mah di kamar sendiri, gelar sejadah, habis sholat sunnah dikir-kir, baru diam, ya Allah, mikir-mikir dosa saya apa, kebaikan apa, itu terus begitu, Pak. Itu namanya khulwat. Penting ini khulwat, ya, penting khulwat. Biar enggak ini kadang tersita dan terpenuhin hanya urusan dunia. Yang namanya urusan dunia pasti menyapekkan hati, melelahkan hati. Tapi bukan berarti kita nggak ada kasab urusan dunia, bukan, Pak. Jangan salah paham. Jadi kita tetap berkasab, tapi jangan masukkan urusan dunia kepada hati biar nggak pusing. Bikin pusing, Pak ya. Masukin hati sampai dia kepikiran karena gagal bisnisnya, gagal usahanya, stres, masuk ke pikiran, masuk ke hati, sehingga dia maaf diajak ngomong sama orang sudah gagal nyambung. Padahal urusan dunia. Oh, dikit lagi Ustaz ya. Ya, baik. Cara meninggalkan dosa yang nomor 7 adalah dawamul musyaratah. Dawamul musyaratah adalah kita terus-terusan mensyaratkan. Contoh misalnya begini. Setiap ba'da subuh saya mensyaratkan kepada diri saya untuk membaca sholawat 100. Harus ada syarat begitu, Pak. Setiap ba'da subuh saya selesai membaca sholawat, membaca surah Yasin misalnya, itu harus begitu, ada komitmen kepada diri sendiri. Entar aja sampai kapan? Susah. Namanya dawamul musyaratah. Ada syarat. Setiap selesai Isya saya harus baca rotib, misalnya rotibul hadad, misalnya begitu, Pak. Ya apalah masing-masing istiqomahnya. Itu namanya dawamul musyaratah. Nah, yang ke-8 dawamul muraqabah. Dawamul muraqabah adalah terus-terusan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan diawasi, ke belakang diawasi. Maju mundurnya diawasi. Siang malamnya merasa diawasi Allah, sehingga kalau merasa diawasi, insyaallah ya tidak terlalu kelam banget di dalam dosa kepada Allah SWT. Yang ke-9 adalah dawamul muhasabah. Setelah adanya pengawasan merasa diawasi oleh Allah, dawamul muhasabah yaitu sering menghitung-hitung. Ya Allah, kalau tadi saya berkomitmen, ada dawamul musyaratah. Dari ujung subuh sampai ujung maghrib, insyaallah saya belajar menahan, saya mensyaratkan diri saya menahan untuk menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga pikiran, pendengaran. Ini udah ada komitmen ya, Pak ya. Sorenya atau malamnya muhasabah, hitung-hitung lagi. Pagi saya alhamdulillah lolos. Waktu duha alhamdulillah lolos. Waktu siang lolos. Oh, ternyata asar tadi saya di pertigaan mata melihat, itulah istighfar lagi. Istighfar lagi tuh, Pak. Itu namanya muhasabah. Muhasabah ini kalau bisa setiap hari. Ya bangsa 5 menit Pak, sendiri duduk begini. Ya Allah, apa nih ya, maafin saya ya Allah. Tadi asar sudah dapat maksiat, bisa begitu. Nah, yang ke-10 dawamul muaqabah. Dawamul muaqabah itu beri sanksi.
Contoh asar tadi kelewat bermaksiat kepada tercebur dalam maksiat kepada Allah. Misalnya yang malamnya seharusnya setiap ba'da isya cuman baca Yasin, tambahin lagi ada sanksinya. Sanksi diri sendiri ini dengan apa? Sebelum Yasin dah saya tambah istighfar 100 dah. Nah, itu namanya dawamul mu'aqabah. Disanksi. Diri kita ini sanksi atas perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya, Pak. Kenapa? Ulama kita mah dulu, Pak, lebih mengorbankan jasadnya demi kebahagiaan batinnya. Benar, Pak ya? Kita nggak usah bohong. Kita aja kadang mencari kebahagiaan itu kemana-mana, Pak. Jangan dikalahkan kebahagiaan hati, keselamatan hati dengan kebahagiaan jasad, tubuh. Jangan seperti itu. Maka ulama-ulama kita mencontohkan, kadang mereka puasanya Masya Allah, zikirnya Masya Allah. Itu Pak ya. Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun puasa, bangun malam, wudu isya sampai subuh gitu kan. Coba Pak, kalau diukur fisik itu Pak, menurut kesehatan tubuh, badan, ilmu kesehatan itu mah nggak masuk ya. Bapak kudu istirahat. Itu Pak. Makanya ulama kita itu kalau melihat matanya itu mirah bukan karena melihat HP dan TV Pak. Itu mirahnya kan malamnya kuat. Udah malam pagi-pagi kelihatan lemas. Bagaimana enggak lemas orang malamnya begadang suntuk semuanya. Udah begitu hebatnya mereka, beliau-beliau itu Pak, mendoakan kita yang banyak dosanya didoakan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Nabimu ya Allah. Warham umat Sayyidina Muhammad, kasih sayang mereka ya Allah. Waslih umat Sayyidina Muhammad, apa urusan hidup dunia mereka perbaiki, hajat mereka perbaiki, seluruh urusan mereka perbaiki. Wastur umat Sayyidina Muhammad, tutup aib-aib umat baginda Nabi Muhammad ya Allah. Terus setiap hari didoakan sama wali-walinya Allah. Maka ada nama wali adalah yang disebut Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ini ada wali yang gak kelihatan oleh mata kita. Itu biasanya selalu ada di setiap arah angin. Wali ini. Maka kalau bisa kita sering Fatihah kepada semua wali Allah dah secara umum. Kalau kita nggak bisa menyebutkan seperti itu, ila hadratu seluruh wali Allah yang hadir maupun yang waib atau Rijalul Ghaib tadi namanya Rijalul Ghaib. Ini salah satu wali yang datangnya dari segala arah penjuru angin. Angin dari sebelah sana itu datang itu, gitu. Datang. Makanya kemarin dibahas di sini Pak ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin afala tata'arradu laha. Kata Rasulullah bahwa setiap masa itu akan ada nafahat, yaitu pertolongan Allah. Dari mana sebab turunnya pertolongan Allah? Salah satunya adalah dari wali-wali Allah yang Allah kirimkan di muka bumi. Maka kita penting, setiap kita tradisinya tahlil, Fatihah, 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 Syekh Abdul Qadir, Khulafaur Rasyidin, wali-wali. Makmur kita dah pokoknya. Insyaallah asalkan kita istiqomah. Baik, itu aja, ada 10 cara meninggalkan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wabil khusus kepada diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu kita untuk kita membersihkan hati kita.